Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Desa Saragi dari kelas TE 23, undangan NIM 2305 1204205. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mensimulasikan konfigurasi firewall NAT dengan chain SRC-NAT menggunakan Nikrotik Router OS yang dijalankan di atas JNS3. Praktikum ini bertujuan untuk memahami bagaimana cara kerja NAT khususnya pada chain SRC-NAT, serta bagaimana implementasinya dalam dua model distribusi jaringan, yaitu full routing dan NAT. Baik, jadi di sini sudah ada modulnya, modul untuk praktikumnya. Dan di sini tujuannya adalah untuk mengetahui cara kerja NAT, chain SRC NAT, dan juga mensimulasikan firewall NAT, chain SRC NAT. Baik, jadi di sini ada topologinya atau skenario-nya. Jadi di sini menggunakan satu internet, satu cloud, lalu menggunakan 3 router, menggunakan satu switch, dan juga menggunakan 3 PC. Lalu di sini ada langkah-langkahnya yang sudah saya rangkum di notepad saya ini. Baik, jadi langsung saja kita ke langkah pertamanya. Jadi langkah pertamanya adalah kita akan membuka dulu JNS3-nya. Seperti ini. Sudah saya buat topologinya seperti ini, lalu langsung saja kita start untuk mengaktifkan semua device-nya. Baik, jadi di sini sudah di-start semua ya untuk device-nya. Selanjutnya untuk langkah kedua adalah kita akan setting identity router-nya. Jadi setting identity router-nya ini bertujuan agar memudahkan kita dalam mengenali dan memantau konfigurasi masing-masing perangkat. Jadi untuk settingnya, kita langsung saja masuk ke routernya. Di sini kita login. Nah, jadi karena di sini saya akan kebanyakan menggunakan komen ya. Jadi saya bisa langsung mengcopy aja seperti ini. Copy, lalu bentuk yang ISP-nya di sini kan masih admin @Nikrotik. Nah, di sini kita ganti. Ini kita ketikkan system identity set name r ISP. Nah, di sini terlihat kalau seandainya sudah terganti di sininya ya. Selanjutnya kita lakukan yang sama untuk routing, untuk router yang routing dan untuk router yang NAT. Jadi untuk router yang NAT ini kita login dulu. Jadi sama sistem identity set name r NAT. Nah, di sini sudah terganti. Selanjutnya untuk yang router routing. Di sini kita beri nama lagi admin, enter. System identity set name r routing. Nah, jadi sudah terganti ya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat ya kalau router yang routing ini tuh kan terhubung dengan PC1. Jadinya nanti untuk routing 1, untuk router yang routing ini akan kita lakukan setting di PC1. Untuk yang router NAT akan kita lakukan
akan kita lakukan setting di PC 2 dan untuk yang router ISP-nya akan kita setting di PC pabrik. Itu. Baik, setelah kita men-setting identity router-nya, langkah selanjutnya adalah kita akan menyeting IP address router. Jadi di sini pengaturan IP ini memastikan bahwa setiap interface berada dalam subnet yang benar agar komunikasi antar router dan PC dapat berjalan, seperti itu. Jadi, kita langsung aja ke router GSP-nya, kita langsung buka aja di PC pabriknya. Nah, setelah itu kita masuk ke Winbox-nya. Nah, di sini kita pilih yang ada GSP, kita connect. Nah, di sini kita buka new terminal, lalu kita langsung kopikan saja untuk ini ya, untuk komennya ya. Kita paste, enter. Nah, di sini kalau kita buka IP lalu ke DHCP client harusnya sudah muncul untuk interface yang ETA1. Tapi di sini karena masih statusnya masih searching, maka kita harus ke VirtualBox, lalu kita ubah untuk router ISP-nya, di adapter satunya kita ubah menjadi bridge adapter. Lalu kita tunggu sampai statusnya bound. Nah, di sini statusnya sudah bound ya. Lalu kita di sini jangan lupa untuk mencentang DNS-nya, tap IP ke DNS, lalu kita centang allow remote request-nya. Kita apply, oke. Lalu di sini ini kan tadi kita baru mengkonfigurasi DHCP client-nya. Sekarang kita akan setting untuk IP address-nya. Jadi sini kita buat terminal baru lagi. Ini langsung kita kopikan saja untuk IP address routernya. Lalu kita pastekan di sini. Di sini harusnya kalau kita buka IP, lalu kita buka address. Nah, di sini sudah muncul ya. Address, lalu networknya juga interface-nya seperti itu. Nah, ini kita lakukan hal yang sama untuk router yang routing dan juga untuk router yang NAT. Kita buka di PC 1 dulu untuk yang routing. Kita buka Winbox, lalu kita konekkan ke yang routing, connect. Kita buka ini terminal, lalu kita copy yang ini. Kita paste. Dan kalau kita buka IP lalu addresses, nah di sini juga terlihat kalau sudah muncul address network beserta interface-nya. Lalu kita lakukan juga yang sama untuk router NAT di PC 2. Ini kita buka Winbox, kita buka untuk NAT, kita pilih NAT, kita connect. Nah, IP, di terminal, baru ke IP address, sini. Kita pastekan. Nah, kalau kita buka IP address lagi, nah di sini juga sudah muncul untuk address network dan juga interface-nya seperti itu. Nah, di sini untuk router NAT-nya di sini kan ada 3 ya, sedangkan yang routing-nya ada 2. Nah, ini karena nanti praktikum kita akan mencoba dua studi kasus, yang pertama untuk yang ICMP dan yang kedua untuk yang selain ICMP seperti itu. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan setting IP address PC ya. Jadi ini setting IP address seperti biasa. Di sini kita akan coba ke PC 1 dulu. Di sini cara settingnya adalah kita ke network connection, local area connection, properties, internet protocol, properties. Nah, di sini karena kebetulan sudah saya buat, IP-nya sudah saya setting. Di sini kalau kita lihat sudah sama ya, 12, 250, 11, dan 21. Oke. Coba kita cek untuk IP address di PC 2. Kalau di PC 2 itu sama network connection, local area network, properties. Nah, di sini juga sudah sama ya. 22, 2550, 21, dan 29. Oke.
Dan yang terakhir untuk VPC 3 alias PC public. Di PC publicnya kita cek juga. Nah, ini sudah sama ya. 2018, 255, 248, 2017, 2017. Baik, jika ini sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu buat sharing internet di router ISP-nya. Jadi caranya adalah ini tinggal kita kopikan aja. Kita masuk ke terminal tadi. Nah, sudah kita buka di Winbox PC publicnya. New terminal. Nah, paste. Nah, di sini seharusnya kalau kita buka IP, lalu firewall, lalu kita ke NAT. Nah, di sini bisa terlihat kalau kita berhasil menambahkan rule baru di NAT-nya, di mana actionnya itu kita buat masquerade AD. Lalu untuk chain ini kita pilih SFCNAT itu, dan juga untuk out interface-nya itu Ether1 ya. Nah, jika sudah, kita akan lanjut ke langkah berikutnya yaitu membuat tabel routing. Jadi karena yang pertama masih router ISP, di sini kita bisa langsung masukkan saja kode komennya ke terminal di Winbox-nya. Nah, di sini kan seandainya seharusnya kalau kita buka IP lalu router di sini. Nah, di sini kita berhasil menambahkan DST address yang 19.2.158.01 di sini ya. 10 di sini di paling bawah, dan juga gateway-nya pintu keluarnya yaitu 172.20.22 gitu. Lalu kita lakukan juga untuk router routingnya dan juga router NAT-nya. Jadi kalau routingnya tadi masih di PC1. Nah, di sini kita copy dulu. Lalu new terminal, kita pastekan di sini, kita enter. Maaf, di sini no kesalahan. Kita buat ini terminal lagi. Nah, kita enter. Harusnya kalau kita cek juga di roots-nya ini, harusnya sudah ada dan sudah muncul ya. DST address-nya atau default address-nya itu 0000. Dan juga untuk gateway-nya itu 172.20.21 seperti itu. Lalu lanjut untuk yang router NAT-nya di PC2. Ini kita kopikan dulu. Kita buat terminal baru. Kita pastekan. Nah, kalau kita cek lagi di roots-nya, nah di sini juga sudah muncul default address-nya itu 0000. Lalu untuk gateway-nya juga 172.20.29. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu menambahkan NAT standar di router NAT gitu. Jadi ini karena kita masih berada di NAT ya, jadi langsung saja kita copy, kita masukkan ke terminal lagi, terminal baru, paste, dar. Dan kalau kita cek di IP firewall lalu NAT, nah di sini juga sudah muncul ya untuk rule barunya di NAT-nya. Oke, jadi sampai sejauh ini langkah-langkah yang kita lakukan ini sudah selesai. Lalu kita akan masuk ke uji coba 1. Yaitu kita ngeping dari PC1, PC2 dan PC3 ke 8888 dan kita harus memastikan kalau semuanya itu reply. Dan di router RISP ini kita cek connection tracking ICMP-nya. Jadi kita amati source IP-nya seperti itu. Jadi langkah ini itu untuk memastikan semua PC berhasil terhubung ke internet dan NAT berjalan dengan baik. Oke, jadi kita akan coba dulu yang pertama ya. Kita akan ping dari semua PC, kita ping ke Google alias 8888 ini, dan kita harus memastikan kalau semuanya reply. Jadi kita coba di PC public dulu.
Coba ping dulu ya. 8888. Nah, kita dapat reply ya. Oke, untuk isi pabriknya bisa. Untuk PC 1 ping 8888. Nah, ini juga dapat reply. Lalu untuk PC 2-nya kita coba ping lagi. Ping 8888. Nah, di sini kita juga dapat reply, berarti untuk yang poin pertama kita berhasil. Kita sudah memastikan kalau semuanya dapat reply dari Google lah. Lalu untuk yang di router RISP-nya, kita akan nge-track connection-nya, kita akan mengamati IP source-nya. Jadi itu balik lagi ke PC pabrik. Nah, kita buka dulu untuk firewall-nya. Kita buka firewall, IP firewall, lalu kita buka untuk connection-nya. Lalu kita akan coba untuk nge-ping ke 888. Nah, di sini bisa terlihat ya kalau seandainya ping itu masuk ke 888, source address-nya itu 192.20.20.18. Dan ini menandakan kalau kita berhasil untuk yang di langkah kedua ini. Karena kita bisa memastikan kalau tracking IP-nya itu bisa masuk ke connection di firewall-nya. Lalu kita akan masuk ke langkah kedua, di mana kita akan ubah settingan NAT di router NAT-nya. Jadi di sini kita akan disable dulu nih. Coba kita buka dulu isi 2-nya. Nah, ini kan dia masih ada rule-nya nih yang tadi kita tambahkan, NAT standarnya. Nah, di sini bakal kita disable. Kita disable dulu. Lalu kita akan menambahkan rule baru untuk NAT-nya. Jadi NAT-nya ini untuk ICMP ke IP 172.20.20.11. Gitu. Jadi kita langsung masuk ke terminal. Kita kopikan aja. Kita pastekan. Nah, ada error. Kalau kita di terminal lagi. Nah, kalau kita ke IP, firewall, dan NAT, nah di sini kan ada dua nih. Yang pertama tadi udah kita disable dan kita pakai yang rule yang kedua, yang untuk ICMP-nya. Nah, jadi kita bakal buat traffic nih. Kita bakal buat traffic ICMP ke 8888 dari PC 2. Jadi bakal kita coba ping lagi. Ping 8888. Nah, ini dia dapat reply. Tapi kalau kita coba buat traffic HTTP atau HTTPS, kita buka internetan, kita buka mikrotik.com, mikrotik, kita bikin new tab aja, mikrotik.com. Nah, di sini terlihat kalau seandainya kita belum bisa masuk ke internet ya. Kita hanya bisa nge-ping, tapi kita nggak bisa masuk ke internet. Ini dikarenakan hanya ICMP yang ditransaksikan. Protokol lain itu tidak bisa keluar ke internet. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang terakhir, NAT untuk selain ICMP ke 172.20.20.10. Nah, ini kan tadi kan kita sebelumnya sudah buat dua ya untuk NAT-nya. Kita akan coba copy aja. Gitu. Lalu kita coba masuk lagi ke PC 2-nya. Ini kita X saja. Nah, di sini kita masuk lagi ke inbox-nya. Nah, di sini ini kita disable aja. Lalu di new terminal kita masukkan lagi seperti ini. Nah, kalau kita buka IP lalu firewall. Nah, di sini kan udah ada 3 nih jadinya nih. Nah, kita pakai yang ketiga dan kita bakal melakukan lagi hal yang sama. Kita akan coba nge-ping ke 8888. Ping 8888. Nah, di sini terlihat kalau seandainya kita nggak bisa nge-ping ke 8888.
Nah, di sini udah kode RTO ya. Coba kita tunggu aja, mungkin sinyalnya nyantol atau gimana. Dan benar ternyata emang RTO dari sananya, nggak ada respon apa-apa. Dan kalau kita buka internet, kita coba lagi buat traffic lagi di HTTPS-nya, sambil kita tracking ya di router RNAT ini. Kita tracking juga di sini. Ini kita bersihin aja, kita minimize. Nah, ini kelihatan. Nah, seperti ini. Kalau kita buka lagi nih Cloudtik.com. Nah, di sini connect nih, udah hijau nih. Dan kita juga bisa dapat di kalau nih. Kita juga bisa melihat address ini masuk ya di paling atas ya. Ini menandakan kalau sudah berhasil untuk uji coba yang keduanya. Dan kenapa kenapa bisa internet tapi nggak bisa nge-ping? Ini tuh karena NAT kita ini sudah disetting untuk yang selain ICMP. Jadinya seluruh protokol-protokol lain itu bisa, sedangkan yang ICMP-nya nggak bisa. Seperti itu. Jadi untuk kedua uji coba ini sudah berhasil ya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.